మందిని భయపెట్టిన వాడి గురించి. ఆయుధంతో విధ్వంసం చేసేవాడు రాక్షసుడు. ఈ దేవుడు మంచోడు కాదు. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Yaitu terima kasih buat Icit Peter dari Jawa Tengah, Yuliani dari Mojokerto, FTV Gondrong dari Jakarta, Arya di Channel, Rizal Nduru dari Brastagi, Usman dari Batam, Force 86 dari Kalimantan Timur, Ardo dari Bangka Belitung, Octavianus dari Tanjung Priok, Sintayasih, Bram Jaya dari Busan, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Eagle 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di kota Delhi terdapat seorang wanita cantik dan pintar yang bernama Nalini Rao Anuparma Paraversawaran. Nalini bekerja sebagai seorang jurnalis di sebuah kantor pencetakan koran Daily Herald. Pada suatu hari Nalini pergi ke pasar untuk berbelanja. Seketika itu Nalini mampir ke penjual kain dan si penjual lalu mengatakan kalau kain ini terbuat dari bahan kapas yang sangat langka. Kapas ini hanya satu-satunya di Eropa dan kapas ini sangatlah bagus. Nenek itu kemudian menjelaskan bahwa kapas ini berasal dari hutan Talakona. Kapas ini sangat langka sekali dan diproduksi oleh Sahadev Pharma, seorang petani kapas di hutan Talakona. Nenek ini sangat mendukung kalau kapas langka ini dan petaninya bisa terkenal kemana-mana. Nalini kemudian berpikiran akan menulis dalam jurnalisnya. Sesampainya di kantor, Nalini langsung menulis dan langsung menyodorkan kepada temannya. Karena menurut Nalini berita ini akan membuat semua orang heran dan membuat jurnalisnya meningkat pesat karena kapas ini sangatlah langka sekali. Tak lama kemudian laporan itu disetujui dan langsung dicetak dalam koran untuk segera dipasarkan. Setelah dipasarkan, Nalini merasa bangga karena mungkin saja berita itu bisa membuat topik the best. Namun perkiraan Nalini salah, di mana orang-orang tidak kemudian mempercayainya. Bahkan mereka kemudian melaporkan bahwa berita yang diedarkan itu adalah sebuah hoax. Akhirnya Nalini dipanggil untuk datang ke kantor. Di sana Nalini kemudian dimarahi oleh bosnya karena telah memberitakan berita yang hoax. Nalini menjawab kalau dia hanya menulis sebuah artikel saja. Bosnya lalu menanggapi bahwa artikel itu bukan suatu hal yang sepele, melainkan berita yang telah diedarkan oleh kantor kita. Nalini kemudian diinterogasi yang mana Nalini mendapat berita itu dari mana. Kemudian Nalini menjawab dari seorang penjual kain. Nalini lalu ditanya lagi, apakah kamu melihat langsung kapas langka itu? Akhirnya Nalini memutuskan untuk mencari bukti tentang kapas langka tersebut. Dan Nalini akan menulis dalam buku jurnalisnya sebagai bukti. Keesokan harinya Nalini berangkat ke hutan Talakona untuk mengumpulkan bukti. Sesampainya di sana, Nalini bertanya dengan pedagang lokasi tanaman kapas itu berada. Sesampainya Nalini di lokasi, ternyata di sana bukanlah hamparan kebun kapas, melainkan tanah yang tandus, yang hanya ada batang pohon yang sudah mati. Tak lama kemudian Nalini bertemu dengan seorang kakek-kakek. Kakek itu lalu memberikan sebuah persembahan kepada patung yang berada di sana. Setelah kakek itu memberikan sesajen, Nalini kemudian bertanya mengapa tempat ini tidak dipenuhi kebun kapas, melainkan hanya lahan yang kosong. Dan siapakah patung yang kakek sembah tersebut? Kakek itu kemudian menjawab kalau dahulu memang ini adalah ladang kapas. Tetapi pada suatu hari terjadi sebuah peperangan yang membuat ladang ini hangus. Dan orang itu adalah seorang pria yang tangguh yang mampu memenangkan peperangan tersebut. Nalini kemudian pergi ke kantor polisi Tanah Loka untuk menanyakan sesuatu kepada Pak Kapolda. Di kantor polisi, Nalini kemudian menanyakan siapakah orang yang tinggal di tempat tersebut dan apa yang telah terjadi di sana setahun yang lalu. Pak Kapolda kemudian menjawab, itu bukan hal yang kecil yang bisa kamu catat ketika tidak memuji apa yang telah dia lakukan. Dan aku juga tidak akan pernah lupa bahwa dia bukanlah manusia melainkan bencana alam. Nalini kemudian pergi ke MLA yang diantar oleh Luna untuk mencari informasi mengenai laki-laki tersebut. Sesampainya di kediaman MLA, Nalini kemudian menanyakan lokasi bukit itu. Seketika orang yang ada di sana termasuk MLA langsung bergemetaran seluruh badannya. Sontak MLA itu mengatakan dengan gemetaran kalau bukit itu adalah hiruk pikuk kehancuran yang sangat berbahaya di atas bukit itu.
Nalini kemudian diusir keluar dari kediaman MLA karena sudah membuat MLA shock dan mengingat-ingat masa lalu. Saat di luar, Nalini berkata bahwa Nalini akan menggali penipuan secara lengkap. Dan Nalini juga mengancam kalau Vikas tidak menceritakan, maka Nalini akan membuat hidup Vikas sengsara, di mana Nalini yakin tato yang ada di tangan Vikas kode loker Bank Nasional Punjab. Dan Nalini akan melakukan suatu panggilan di mana aset bernama pria itu akan publik. Lalu nyawa Vikas dan MLA akan melayang. Vikas kemudian menceritakan kisah yang sebenarnya. Di atas tanah hijau yang seluas 10 hektar terdapat rumah pertanian yang aman dan juga damai. Di samping itu mereka memiliki pabrik tekstil kapas. Di sana ada seorang pria yang bernama Sahadev Varma yang berprofesi sebagai seorang petani kapas. Pria itu memiliki kapas yang terbaik sehingga mereka menganggapnya sebagai Tuhan. Pada waktu itu, si Jai sahabatnya Sahadev sedang melatih anak-anak memanah. Kemudian ada sekelompok orang lewat di depan rumah Sahadev, yang mana mereka sedang mengadakan kampanye pemilihan pemimpin dan MLA yang mencalonkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Dengan penuh kesombongan, salah satu pria memberikan pamflet dengan melemparkannya ke udara. Kemudian Sahadev muncul dan bersiap-siap untuk memanah pamflet itu. Kemudian Sahadev melepaskan busurnya yang mengenai tepat pamflet itu. Namun malah kelabasan yang akhirnya busur itu menancap ke pantat pria itu. Pria itu marah karena merasa pamflet dan MLA-nya direndahkan oleh Sahadev. Kemudian pria itu malah menghina budidaya kapas milik Sahadev. Kemudian Sahadev menjawab bahwa lebih senang membudidaya kapas karena menenun itu dibuat dengan menggunakan tangan dan hati. Dan itu semua membuat Sahadev bahagia. Di rumah MLA, anak buahnya mengatakan akan kedatangan seorang pria pembisnis yang bernama Rajesh Rumani, dan seketika Rajesh datang menemui MLA dan menjelaskan tentang bauksit. Bauksit adalah jenis batuan yang berbentuk melalui sebuah proses leterasi dari batuan asal yang kaya akan unsur aluminium. Kemudian Rajesh membayar MLA dengan mahal untuk mencari bauksit dengan Google Maps di area perbukitan. Setelah mendengar cerita Vikas, Nalini kemudian pergi meninggalkan begitu saja. Ketika di dalam mobil, Nalini bertemu dengan seorang pria bernama Rao. Kemudian Rao mengajak Nalini ke peternakan lebah untuk menunjukkan ruang rahasia yang ada di sana. Nalini kemudian bertanya tentang bauksit dan atasannya Rao. Rao kemudian menjawab, bauksit adalah harta nasional raja. Namun yang dibahas adalah seorang pembunuh yang dicari-cari oleh dunia, yaitu Egel. Pada suatu hari Rao bertanya dengan ibunya mengenai masalah tahun lalu. Setelah itu ibunya menjelaskan pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang menyelundupkan senjata-senjata ilegal melalui sebuah kontainer. Sementara itu ada seorang sniper yang selalu menggagalkan pengiriman senjata ilegal. Seorang sniper itu menembak dari jarak 800 meter dan ia dijuluki sebagai Egel. Setelah itu Rao bertemu dengan seorang pria, dan waktu itu ketika Rao menyebut nama Egel, seketika para anak buahnya mengeluarkan senjata untuk berjaga-jaga. Kemudian pria itu mengajak Rao pergi ke ruangan rahasianya. Kemudian pria itu menceritakan pada waktu itu seorang pria berkepala botak yang tewas karena kepalanya tertembak hingga tewas. Seketika itu ayahnya si kepala botak pergi ke sungai untuk mencari sesuatu. Di saat itu Sahadev sedang berada di sungai untuk memancing. Karena Sahadev mengetahui kedatangan mereka, maka Sahadev bergegas pergi untuk bersembunyi. Sahadev pergi ke markasnya untuk mengambil senjata untuk membantai mereka. Dan tak lama kemudian Sahadev menembak bom yang sudah disembunyikan oleh Sahadev. Kini Sahadev berhasil melumpuhkan semua orang-orang yang berada di dekat sungai. Dan ternyata tinggal tersisa satu orang lagi yang berpura-pura mati. Namun awalnya Sahadev tidak ingin membunuh pria itu, tetapi Sahadev berpikir lain untuk menembak pria tersebut hingga tewas. Kemudian Sahadev menghubungi ayah si kepala botak lalu mengatakan, apakah kamu sudah siap? Dan tak lama kemudian lokasi di mana si botak bertempat tiba-tiba meledak. Kini Sahadev sudah menjadi seorang buronan seluruh kota India, dan banyak sekali orang yang ingin membayar mahal jika bisa menangkap Sahadev. Di malam hari Rao yang melihat kontainer yang sedang mengeluarkan barang-barang dari dalamnya, dan barang-barang itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah mobil jeep. Lalu mobil jeep itu dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Yang ternyata Sahadev mengambil identitas seorang petani kapas di hutan Talakona dan menyadap semua transaksi senjata ilegal dari sana. Di malam harinya Nalini pergi ke bar untuk menemui Vikas. Nalini lalu mengatakan bahwa dia sudah mengetahui identitas Sahadev sebenarnya, yaitu dari agen Rao.
Setelah itu Vikas menceritakan ketika Vikas dan MLA pergi ke rumah Sahadev, di pagi hari Rajesh pergi ke kantornya yang bernama Rumani Industri. Ketika Rajesh ingin masuk ke kantor yang dikawal oleh anak buahnya, tiba-tiba anak buahnya satu persatu tumbang karena ada yang menembaknya. Mereka pun panik dan berusaha melindungi Rajesh agar tidak terkena sebuah tembakan. Namun pada akhirnya Rajesh berhasil masuk ke ruangan dengan selamat. Rajesh merasa ketakutan setelah melihat kejadian tadi. Namun tiba-tiba Sahadev sudah berada dalam ruangan Rajesh. Sahadev memerintahkan Rajesh untuk memerintahkan MLA agar datang ke rumah Sahadev. Kemudian Rajesh menghubungi MLA, lalu memerintahkan MLA untuk pergi menemui Sahadev secepatnya. Dan tak lama kemudian MLA sampai di rumah Sahadev karena mereka tidak masuk, dan tak lama kemudian ada seorang kakek-kakek yang masuk. Lalu pintu gerbang itu terbuka dan itu adalah kesempatan bagi MLA untuk masuk. Kemudian MLA dan anak buahnya berhasil masuk ke dalam, dan setelah itu ternyata mereka sudah ditunggu oleh Sahadev yang sedang memperbaiki ban mobilnya. MLA kemudian mengatakan kalau dirinya sudah terkenal di mana-mana, sedangkan engkau hanyalah seorang petani kapas biasa yang tidak mempunyai jabatan yang tinggi. Karena tersinggung dengan ucapan MLA, sontak Sahadev marah dan tanpa basa-basi lagi, Sahadev kemudian mengatakan, kalau kau hanya menginginkan dan mencari bauksit yang berada di dekat perbukitan. Kemudian Sahadev melemparkan kunci lalu mengusir mereka untuk keluar. Dan seketika itu mereka langsung terdiam dan langsung meninggalkan kediaman Sahadev. Keesokan harinya Nalini pergi ke sekolah untuk menemui Padma. Padma yang berprofesi sebagai seorang guru di sekolah. Kemudian Padma menceritakan di waktu Padma sedang bertugas menjadi seorang tentara. Pada waktu itu para anggota ditugaskan oleh komandan untuk mengamankan senjata-senjata yang akan dikirim dari luar negeri. Padma kemudian diperintahkan Rajna untuk pergi ke Gazbat dan Mit Altam untuk menemui seorang untuk menanyakan berapakah jumlah barang yang akan dikirim. Dan sesampainya di sana Padma diberitahu kalau pria itu sudah memasang GPS karena takut senjata-senjata itu akan dirampas oleh seseorang. Dan di malam harinya kontainer itu datang. Dan di sana sudah dijaga dengan sangat ketat oleh para tentara, namun mereka berhasil dilumpuhkan si penembak jitu yaitu Egel. Dan akhirnya senjata-senjata itu berhasil dirampas oleh si Egel. Kemudian setelah dilacak dengan menggunakan GPS dan benar saja di kediaman Sahadev lah senjata itu berada. Padma terus berusaha mencari namun belum saja ketemu. Dan pada suatu hari ketika Padma sedang merajut, kakinya terkena mesin. Lalu kaki Padma terluka dan beruntung kaki Padma diobati oleh Sahadev. Setelah mendengar cerita Padma, akhirnya Nalini memutuskan untuk pergi ke suatu desa untuk mencari lebih banyak informasi. Dan sesampainya mereka di desa, mereka bertemu dengan seorang anak kecil bernama Budi dan Luna. Kemudian menanyakan apa saja kehebatan Sahadev. Lalu Budi mengatakan kalau Sahadev menjadi seorang pro player PUBG dan dia telah mengajarkan Badi bermain dengan sangat baik. Setelah itu Badi menambahkan di suatu hari. Kemudian Badi menambahkan lagi, di saat hari Minggu ketika Badi sedang berjalan-jalan, Badi melihat Sahadev sedang latihan menembak dan peluru itu berhasil mengenai kepala orang-orang sampai 2 kali. Kini Badi sangat bangga sekali dengan Sahadev karena Sahadev sangat terampil dalam hal pekerjaan dan persenjataan. Tak lama kemudian ayah Badi datang menghampiri mereka, kemudian memarahi mereka karena telah menanyakan hal yang tidak penting kepada Badi. Dan akhirnya Nalini memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Nalini pergi ke rumah salah satu anak buah MLA yaitu Vastu. Vastu kemudian menceritakan di waktu Sahadev melukai jari kaki Vastu. Di malam hari mereka sedang mengadakan sebuah pesta di mana mereka sedang merayakan keuntungan panen kebun kapas milik Sahadev. Mereka sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkapkan kasus ini dan benar saja keesokan malamnya mereka menyelinap masuk ke kediaman Sahadev dan benar saja tak lama kemudian mobil berwarna hitam datang dan dikendarai oleh Jai. Dan di sisi lain agen Rao sedang memantau dari kejauhan mobil hitam tersebut. Ketika mobil itu masuk ke dalam pabrik, mereka membuntuti dari belakang sampai mobil itu masuk dan ada satu orang yang menjaga di bagian pintu depan. Terlihat Sahadev sudah menunggu di sana dan tak lama kemudian Vastu menampakkan dirinya dan masih mengungkit-ungkit masalah pamflet di hari itu. Setelah itu Jai mengambil satu pistol dan memberikannya dan ia kemudian memerintahkan Sahadev menembak dengan mode jam. Anak buah MLA pun satu persatu tewas tertembak. Akhirnya Sahadev menunjukkan skill menembaknya dengan menggunakan 2 pistol. Jai kemudian memberikan 2 kotak yang berisikan senjata, yang mana senjata itu diberikan kepada anak buah MLA untuk membalas menembaki Sahadev. Setelah mereka mengambil senjata itu, kemudian mereka menyerang Sahadev.
Namun karena Sahadev pintar berkelahi, maka Sahadev membantai mereka semua. Kemudian Sahadev memerintahkan Jai untuk membawa senjata itu ke ruang bawah tanah, dan saat itu Padma diam-diam masuk ke dalam mobil itu. Kemudian Jai keluar dari mobil dan ternyata Jai sudah mengetahui kalau Padma ikut bersamanya. Jai kemudian menyalakan lampu. Seketika itu Padma langsung melongo karena ruangan bawah tanah itu terdapat banyak sekali senjata yang Sahadev sembunyikan. Jai lalu mengikat Padma di atas kursi sebagai sandera. Di dalam pabrik tadi tinggal tersisa Vastu seorang. Namun Sahadev tidak membunuh Vastu, melainkan hanya menembaki jari kaki Vastu. Kemudian Sahadev memerintahkan Vastu untuk pulang, dan Sahadev juga memperingati Vastu dan MLA agar tidak mengusik kehidupan Sahadev lagi. Setelah itu Vastu pergi dengan membawa mobil, lalu Vastu berhenti di depan gerbang rumah Sahadev dan memerintahkan MLA untuk pergi dari tempat ini. MLA dan Vikas pun merasa heran dengan sikap Vastu yang ketakutan. Kemudian Vikas membuka bagian belakang mobil dan ternyata isi di dalamnya adalah mayat anak buahnya. Seketika Vikas yang setelah melihat pun terkejut dan gemetaran. MLA juga ketakutan setelah melihat mayat-mayat mereka, dan ketika mereka hendak pulang, Sahadev lalu menghampiri mereka lalu mengancam mereka agar tidak kembali ke sini untuk mengganggu Sahadev lagi. Di sisi lain, Nalini bersama dengan Luna dan Badi tengah mengumpulkan informasi yang telah didapatkan oleh Nalini. Badi kemudian menceritakan pada waktu itu dia melihat Sahadev bermain PUBG secara nyata, dan ini baru pertama kalinya Badi melihatnya. Di dalam hutan ada satu kelompok tentara yang ingin berniat melumpuhkan Sahadev. Mereka juga sedang membuat sebuah rencana yang dipimpin oleh tentara berkepala botak. Tak lama kemudian Agen Rao datang ke kediaman Sahadev dengan menyamar sebagai agen survei Airphone Network. Ketika ingin masuk ke Agen Rao bertemu dengan MLA. MLA kemudian mengatakan bila ingin masuk bukanlah orang biasa yang bisa masuk. Tak lama kemudian pintu gerbangnya terbuka dan Agen Rao pun langsung bergegas masuk ke dalamnya. Sesampainya di dalam, Sahadev dan Jai sedang duduk di samping kolam. Agen Rao kemudian mengatakan ingin survei mereka. Karena sudah mengetahui siapakah Agen Rao sebenarnya, Jai kemudian melemparkan sebuah foto-foto ketika ia sedang bersama Rajesh. Di sisi lain, para pasukan sedang memantau dari kejauhan, dan kepala botak kemudian memberitahu kepada Mem kalau belum mendengar kabar apa-apa dari Agen Rao. Setelah itu, Agen Rao disekap di ruangan bawah tanah bersama Padma. Yang mana di ruangan itu terdapat sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan gerak-gerik para prajurit. Ternyata ada 3 kelompok yang ingin menyerang Sahadev, yang mana kelompok itu adalah prajurit Agen Rao, kemudian kelompok teroris yang berasal dari Pakistan, dan kelompok yang satunya lagi adalah kelompok Padma yang dipimpin oleh Rajana. Di dalam rumah, Sahadev dan Jai sedang bersiap-siap ingin bertempur dengan mereka dengan menggunakan berbagai senjata yang telah dirampas oleh Sahadev. Setelah itu Jai menghidupkan sirine yang membuat para kelompok ketakutan. Kemudian mereka dikerahkan untuk mundur oleh para pemimpinnya. Venkana kemudian bertiarap selama 24 jam untuk berjaga-jaga. Namun MLA tidak mengikutinya dan Vikas saja yang mengikutinya. Para kelompok pada mundur kecuali kelompok teroris. Mereka terus saja maju menyerang melompati pagar, dan akhirnya para pasukan itu tewas tertembak oleh Sahadev. Orang-orang yang panik ketakutan setelah melihat satu kelompok rata tewas, dan benar saja akhirnya MLA ikutan tiarap karena ketakutan. Setelah itu Nalini dan Luna pergi ke tempat penyimpanan dokumen untuk mencari identitas seseorang. Sesampainya di sana Nalini mencari-cari dokumen-dokumen lama, dan akhirnya Nalini menemukan dokumen seorang wanita yang bernama Rachana. Setelah Nalini pergi ke desa Venkana tinggal, di mana Nalini menanyakan seorang wanita yang bernama Rachana. Venkana mengatakan kalau ia tidak mengetahui persis cerita siapakah Rachana sebenarnya, karena sudah 10 tahun yang lalu Venkana mengenalinya. Namun ada seorang pria yang bernama Jai yang bertugas bertanggung jawab menyebarkan kapas impor kami dari Eropa ke seluruh dunia, dan kini ia tinggal di Poland. Beberapa hari kemudian Nalini pergi ke Poland untuk menemui Jai, dan sesampainya di sana Nalini menanyakan kepada seseorang penjual benang apakah dia mengenal Jai yang dulu selalu mengimpor kapas ke Eropa, dan pria itu berasal dari India. Pedagang itu kemudian mengatakan kalau ia tidak mengenalinya. Dan tiba-tiba seorang anak kecil yang berdiri di dekat Nalini langsung merampas tas milik Nalini dan membawanya kabur. Nalini terus mengejar anak tersebut, dan akhirnya anak kecil itu berhenti lalu memberikan jurnalis milik Nalini kepada seorang pria yang ternyata pria itu adalah Jai. Kemudian Jai mengatakan bahwa Jai berpikiran Anda akan menghubungi MLA atau bahkan Rumani. Setelah itu Nalini mengatakan dia hanya ingin mengetahui siapakah Rachana.
dan ada hubungan apa antara Sahadev dan Racana. Nalini meminta tidak ada basa-basi lagi, melainkan Nalini juga meminta Jai untuk menceritakannya. Di atas gedung Jai kemudian menceritakannya. Pada 10 tahun yang lalu Sahadev dan Jai sedang berada di atas gedung yang sangat tinggi. Karena sesuai dengan kontrak mereka harus membunuh seorang petugas polisi yang bernama Kali Pratap. Kemudian polisi itu berjalan dan menabrak seorang wanita yaitu Racana. Kemudian Sahadev menghentikan penembakannya karena ia melihat wanita yang sangat cantik sampai-sampai Sahadev langsung merasa jatuh cinta kepada Racana. Polisi itu kemudian lolos dan akhirnya Sahadev malah menendang wanita itu karena baru pertama kali ia menemukan wanita yang secantik dan sebaik Racana. Setelah itu di saat Racana berjalan di sebuah gang, tiba-tiba ada seorang preman yang memalak Racana. Racana dipaksa untuk memberikan handphonenya, perhiasannya serta tasnya. Namun Racana tidak memberikan tasnya. Racana kemudian ditodong dengan pistol. Dan tak lama kemudian Sahadev menembaki kaki perampok tersebut. Dan tak lama kemudian perampok itu menyerahkan handphone milik Racana. Dan Racana pun menampak kebingungan karena siapakah yang telah menyelamatkannya. Racana berprofesi sebagai seorang guru dan desainer. Dan keesokan harinya di kota diadakan sebuah perlombaan fashion show, yang mana Racana ikut serta dalam perlombaan tersebut. Namun ketika diumumkan ternyata Racana tidak menang dalam perlombaan itu. Dan sontak Racana merasa sedih, namun Sahadev tiba-tiba menembak salah satu balon yang membuat hiasan yang di dalam balon itu berhamburan dan membuat Racana bahagia kembali. Kemudian Jai memperlihatkan tempat di mana Racana dahulu mengajari anak-anaknya. Dan pada waktu itu Sahadev duduk dan memperhatikan Racana ketika ia mengajar. Dan tiba-tiba seorang anak perempuan bernama Suhana menghampiri Sahadev lalu mengatakan, "Hai, apakah kau Romeo? Aku perhatikan sepertinya kau mencintai guruku yaitu Racana. Sekarang dia tidak ada yang ia cintai melainkan ia sekarang sangat single. Apakah kau mencintainya? Saya bisa membantu jika kau menginginkannya." Sahadev terus memperhatikan Racana saat di taman. Kemudian di saat Racana sedang bersantai, Sahadev kemudian menembak apel yang berada di samping Racana. Racana kemudian membuat video di mana ia mengalami bahwa ada seorang yang misterius selalu membantunya. Tetapi dia tidak membantunya saja melainkan membantu orang lain juga. Beberapa hari kemudian Sahadev mengirim kado yaitu baju, dan tak lupa Sahadev juga memberi semangat kepada Racana untuk membuat baju yang bagus agar menang dalam lomba selanjutnya. Keesokan harinya, dan mendapat semangat dari orang misterius, akhirnya Racana menang dan mendapat sebuah penghargaan sebagai baju yang paling bagus. Suhana kemudian mempunyai ide yang mana Suhana akan mempertemukan mereka dalam kereta gantung. Dan setelah itu Suhana menjelaskan kepada Racana kalau pria misterius itu adalah Sahadev. Karena barusan saja bertemu mereka agak sedikit malu, dan akhirnya lama-kelamaan mereka akrab dan memutuskan untuk menikah dan dikaruniai oleh seorang anak. Kemudian kembali ke cerita Badi. Badi menceritakan seolah-olah peperangan ini adalah game PUBG. Pada waktu itu seorang dari CI, Chennai, telah datang. Kemudian dia memerintahkan untuk memberhentikan peperangan ini dan menghitung mundur dari angka 5. Tapi tak lama kemudian Sahadev menembak alat pengeras yang digunakan pria itu. Ketika pria itu ketakutan dan langsung ikut tiarap bersama mereka. Para prajurit terus menembaki Sahadev, namun dengan santuinya Sahadev menembaki mereka dan akhirnya satu persatu tumbang karena terkena tembak di bagian tangannya. Kemudian mereka melemparkan bom asap yang membuat mereka tak terlihat. Kemudian mereka diam-diam menyelinap. Dan tak lama kemudian helikopter datang dan langsung menembaki senjata-senjata yang telah dirancang oleh Sahadev. Di saat helikopter sedang menembaki rumah Sahadev, peluang bagi para prajurit, dan akhirnya salah satu prajurit berhasil menembak dada Sahadev hingga Sahadev terjatuh. Kemudian melanjutkan cerita Jai. Pada saat itu Sahadev pergi keluar kota dalam beberapa hari, dan beberapa hari kemudian tempat sekolah anak-anak didatangi oleh seorang pria yang gondrong. Kemudian pria gondrong itu menembaki semua murid Racana hingga tewas dan tak tersisa. Dan di malam harinya Sahadev kembali dan melihat tempat sudah ramai polisi. Sahadev kemudian panik lalu mencari Suhana, dan terlihat Suhana sudah tewas. Lalu terdengar suara Racana memanggil Sahadev. Beruntungnya Racana masih hidup dalam keadaan hamil. Racana kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk diperiksa keadaannya. Sesamanya di rumah sakit, dokter mengatakan kalau nyawa Racana tidak bisa ditolong lagi melainkan Racana sudah meninggal. Sontak perasaan Sahadev langsung merasa hancur dan mengulangi kehidupan sebelumnya. 6 bulan kemudian setelah kematian Racana, ada seorang penyelundup senjata secara ilegal, dan tak lama polisi datang namun Sahadev membantu mereka. Padahal di saat itu pria gondronglah yang telah membunuh anak-anak dan Racana. Hati Sahadev serasa hancur, tak ada harapan apapun. Sahadev kemudian melihat video Racana di waktu sebelum Racana meninggal. Video itu berisi kalau Racana sangat mencintai Sahadev dan baru pertama kali ini ia menemukan pria seperti Sahadev.
Racana yang tidak mau kehilangan Sahadev, dan Racana menganggap Sahadev sebagai Tuhan yang selalu menyelamatkan Racana dengan tanpa terlihat. Setelah satu prajurit berhasil melumpuhkan Sahadev, kemudian mereka memasang bom di bagian gerbang utama dan bom itu pun meledak hingga gerbang utama pun rusak dan lepas. Para kepolisian pun bangga dengan kerja mereka, dan di sisi lain setelah gerbang itu lepas, para teroris pun maju untuk memusnahkan Sahadev. Tak lama kemudian Sahadev dan Ajim muncul dengan mengendarai jeep yang sudah mereka rancang, yang mana di bagian roda terdapat sebuah senjata api, dan akhirnya mereka dibantai habis oleh Sahadev. Sahadev kemudian memukul prajurit hingga tanah pun retak. Terlihat prajurit yang berada di helikopter terus menembaki Sahadev, dan akhirnya peluru prajurit itu pun habis. Setelah itu Sahadev mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu dengan menggerakkan patung besar yang berada di halaman, dan patung itu ternyata sudah dirancang oleh mereka sebagai senjata terakhir mereka. Patung itu mengeluarkan peluru tembakan dari jari-jarinya yang membuat para prajurit tewas terkena tembakan, dan helikopter juga ikut tertembak dan akhirnya hancur. Orang-orang melongo karena terheran-heran dengan apa yang telah dibuat dan dilakukan oleh Sahadev. Setelah itu Sahadev mengangkat pintu gerbang dengan tangan kosong yang membuat orang-orang semakin ketakutan. Lalu Sahadev memerintahkan mereka untuk pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu memimpin prajurit meminta kepada Maam yang mengirimkan pasukan udara secepatnya. Beberapa menit kemudian Pratap datang, yang mana Pratap adalah ayah dari Suhana yang di waktu itu Pratap berprofesi sebagai seorang polisi. Setelah itu ia dipenjara karena telah membunuh pria gondrong itu, dan kini ia sudah bebas dari penjara. Pratap diperintahkan oleh Rajesh untuk menghabisi Sahadev. Pratap kemudian pergi ke ruang bawah tanah, dan di sana terjadilah duel maut antara Pratap dengan Sahadev. Pratap menyalahkan Sahadev karena di 10 tahun yang lalu gara-gara Racana dan Sahadev anaknya yaitu Suhana tewas tertembak. Kini ia datang untuk membalaskan dendam anaknya, namun Sahadev bangkit kembali dan mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa menghabisi Sahadev. Sahadev kemudian menantang Pratap untuk maju melawannya, dan benar saja Pratap dipukuli habis-habisan hingga jatuh tersungkur. Sahadev kemudian menolong Pratap dan mengatakan di saat 10 tahun yang lalu Suhana sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Sahadev juga menambahkan Suhana lah yang telah mempersatukan Sahadev dengan Racana. Dan ternyata ketika Racana meninggal, anaknya masih hidup, dan kini anak itu dibesarkan oleh Pratap sebagai gantinya Suhana. Pratap sangat senang sekali sudah mengurusnya dan sampai-sampai menganggap sebagai anaknya sendiri. Kemudian Sahadev melepaskan Ajen Rao dan Padma, kemudian memerintahkan mereka untuk pergi dari tempat ini karena dalam waktu 2 menit tempat ini akan meledak. Setelah peperangan itu berakhir, mereka pun kembali ke jalannya masing-masing, di mana Padma menjadi seorang guru, Ajen Rao menjalankan misi dengan baik, petani kapas hidup makmur, dan di sisi lain kini Sahadev menjadi orang yang terkenal dan yang paling agung. Akhirnya Nalini berhasil mengungkapkan asal-muasal kapas itu dan seorang petani yang bernama Sahadev. Dan film pun selesai. Maafkanlah orang lain secepat kamu mengharapkan Allah untuk memaafkanmu. Karena hidup di dunia ini sangatlah singkat, maka kembalilah kepada Allah sebelum kamu benar-benar kembali pada Allah. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur, dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.